Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tersambar petir, 4 nelayan tewas di tengah laut. Jalan terendam banjir, warga gunakan rakit. Pasokan minim, harga beras kembali melonjak. Empat nelayan asal Kampung Mamengger, Desa Kertasa, dan Desa Karangkepuh, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tewas tersambar petir. Saat kejadian, mereka berada di sekitar perairan Pulau Panjang, mencari ikan menggunakan perahu ditumpangi 7 anak buah kapal. Kapal motor Anugerah berangkat dari dermaga Bojonegara menuju perairan Pulau Panjang sekitar pukul 3 dini hari. Sedangkan kejadian tersambar petir terjadi sekitar pukul 7 Senin pagi. Saat kejadian, cuaca di sekitar perairan Pulau Panjang diguyur hujan. Dalam peristiwa tersebut, 4 nelayan meninggal dunia, sementara untuk 3 ABK lainnya selamat. Berapa orang jumlahnya? 7 orang. Ada 7 nelayan ya Pak? Iya, jadi yang 4 kesambar petir gitu, yang 3 selamat gitu. Berarti posisinya sedang mencari ikan apa? Posisinya sudah mencari ikan. Pas saat mau ngejual ikan ke Pulau Kali, ya pas perjalanan gitu, menurut keterangan dari yang selamat itu Pak. Jadi tiba-tiba petir itu menghantam juraganya dulu katanya Pak. Sementara itu, setelah perahu itu tiba di perairan Bojonegara, keempat korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kabupaten Serang. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pandeglang lebih dari 6 jam menyebabkan Sungai Cilemer di Kecamatan Patia meluap. Luapan air bahkan merendam jalan yang menjadi akses utama menuju 5 desa. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga termasuk pengendara sepeda motor tidak bisa melintas akibat tingginya banjir. Untuk bisa menyeberang, warga termasuk pengendara sepeda motor menggunakan rakit terbuat dari batang pohon pisang. Dengan biaya sebesar Rp10.000, pengendara motor bisa menyeberangi banjir. Selain menggunakan rakit, sejumlah warga bahkan memikul kendaraan mereka untuk bisa melintasi banjir. Perahu tuh daripada ganti oli, lebih baik naik perahu. Daripada rusak ya Pak ya, kena banjir ya Pak. Kena banjir, konslet. Ya Pak, ini banjir waktu kapan sih Pak? Dari mulai pagi, ya, mas pagi udah datang karena hujan sehari semalam. Meluapnya dari Kali Cilemer, Iya. dari Suryani. Ini sudah sering terjadi Pak, gimana Pak? Sering, tiap tahun juga di sini mah banjir langganan. Gitu. Oh, kalau banjir ini jalan tergenang ya Pak ya? Iya, Tadi setinggi apa Pak? Banjir sepinggang apa? pinggang lewat. Untuk membantu aktivitas warga, BPBD Pandeglang menerjunkan 1 perahu karet. Perahu karet akan ditambah jika banjir semakin meluas. Ketinggian air di lokasi di sini di Suryanen 30-40 cm, tapi yang di idaman lebih tinggi, sekitar sepinggang. Sementara di pemukiman warga, ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 30 cm. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Tim gabungan yang menyisir lokasi pekerja proyek hanyut akibat terseret banjir di area PT Lotte Chemical Indonesia di Kecamatan Grogol ditemukan meninggal dunia. Korban warga Kecamatan Citangkil yang saat itu hendak absen pulang kerja terseret arus banjir yang deras.
Video terseretnya korban pun viral di media sosial. Pencarian oleh tim gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad korban radius 50 meter dari tempat kejadian. Hujan deras menyebabkan 3 kecamatan terendam banjir, bahkan jalan Cilegon menuju objek wisata Anyer terputus total akibat genangan air mencapai 1,5 meter. Hasil operasi hari kedua atas nama Nurholis, alhamdulillah telah diketemukan dengan jarak 50 meter dari LKP. Dengan hasil korban telah ditemukan, maka operasi SAR ditutup. Banjir menjadi hal yang rutin terjadi di kota Cilegon saat musim hujan. Dampak banyaknya galian C yang merusak daerah resapan air dan banyak drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Ariel Maranus melaporkan dari kota Cilegon. Bulan kedua di tahun 2024, harga beras di pasaran semakin tidak terkendali. Seperti terpantau di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Sempat naik di harga Rp15.000 pada pekan lalu, saat ini harga beras kembali naik dan menyentuh harga Rp16.000 per kilogram untuk beras jenis medium. Sedangkan untuk beras jenis premium dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram. Tersendat distribusi menjadi salah satu penyebab kembali naiknya harga beras di pasaran. Sementara pasokan beras Bulog yang bertujuan menekan harga beras di pasaran sampai saat ini belum juga tiba, bahkan nyaris tidak ada. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pedagang, bahkan sebagian pedagang terpaksa tidak berjualan karena tidak sanggup membeli beras dari para distributor. Pedagang berharap agar pasokan beras dari Bulog bisa segera dikirimkan ke pasar agar bisa menekan harga dan pedagang mudah mendapatkan beras. Ada. Yang premium berapa sekarang? Yang premium 17 per kilo. Per kilonya. Kalau yang biasa berapa sekarang? Yang biasa belum datang baru. Oh gitu. Iya. Itu biasanya waktu sebelumnya berapa sih yang 17 itu? Yang 17 16. Oh 16. Konsumen banyak yang ngeluh kan nih kalau Pasti banyak yang ngeluh. Kang, beli apa Kang? Beli beras. Apa? Mahal nggak sih sekarang tuh? Udah naik, udah lumayan naik tadi. Menikah? Ya, mudah ke depannya sih mintanya bisa turun lagi harga, bisa stabil semuanya. Yang cuma beras doang, semuanya sembako. Oh, jadi hampir semua naik-naik juga sih. Ya, udah kayak cabai kan udah lumayan harganya. Oh gitu ya. Sejumlah warga pun semakin kebingungan dengan kembali naiknya harga beras. Kenaikan ini juga berbarengan dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kenaikan harga beras terjadi sejak akhir tahun 2023 lalu, dampak dari kemarau panjang sehingga petani terlambat memasuki masa tanam. Sedangkan masa panen sendiri diperkirakan baru akan mulai pada bulan Maret mendatang. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.